Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, nah kemarin kita sudah sama-sama belajar bagaimana hati yang rindu akan Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, ya. Sekalipun ekspresinya berbeda, tapi yang mendasari setiap ekspresi kita itu adalah karena kita mengasihi Tuhan, kita rindu akan Tuhan, rindu untuk bersekutu dengan Dia. Saudara, kita melihat ketika Petrus dan Yohanes sampai ke sana, mereka melihat kubur itu telah kosong, kain yang sebelumnya dipakai untuk membungkus tubuh Yesus sudah ada di sana tergulung dengan rapi, gitu ya. Dan mereka mungkin pada saat itu bingung, gitu ya, apa yang terjadi? Sulit untuk mereka bisa memahami bahwa Yesus bangkit dari kematian. Terutama mungkin untuk Yohanes, karena Yohanes ada di bawah salib Kristus. Waktu Yesus disalib ya pada hari Jumat, Yohanes ada di bawah salib itu. Yohanes melihat dengan jelas bagaimana tubuh Yesus tercabik-cabik dan kayaknya mustahil untuk bisa bangkit dari kematian. Ketika Yohanes masuk ke dalam dan melihat semuanya itu, Petrus juga pergi ke sana dan melihat semuanya itu. Ayat yang ke-10 berkata, setelah mereka melihat semuanya itu, mereka pulang ke rumah. Ya, ayat 9 menjelaskan buat kita bahwa memang mereka belum benar-benar memahami apa makna dari kebangkitan Kristus. Tapi mari kita sama-sama perhatikan, saudara. Beberapa waktu setelah itu, beberapa tahun setelah itu, apa yang terjadi? Mereka yang mungkin orang yang termasuk pertama kali melihat kubur itu kosong. Ketika mereka melihat kubur itu kosong, mungkin iman mereka belum mampu untuk menerima mengerti apa yang terjadi. Tapi iman mereka tidak berhenti sampai di situ, karena mereka tetap dalam persekutuan dengan Tuhan. Yesus berulang kali berbicara kepada mereka setelah dia bangkit. Apa yang terjadi, saudara? Iman mereka bertumbuh. Dan bukan hanya bertumbuh, mereka bahkan menjadi pemberita Injil yang luar biasa. Kita tahu bagaimana pada akhirnya Yohanes harus mati di Pulau Patmos. Kita tahu bagaimana Petrus yang disalib terbalik. Bagaimana mereka akhirnya bukan hanya melihat, menjadi percaya, tapi mereka akhirnya mengerti dan menjadi saksi dari kebangkitan Kristus. Nah, hari ini, saudara, kita yang sudah belajar firman Tuhan, kita yang sudah mendengarkan banyak khotbah tentang kebangkitan, bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita memahami, sudah cukup memahami apa makna kebangkitan Kristus? Apakah kita sudah mengalami makna kebangkitan Kristus di dalam hidup kita? Saya mengajak setiap kita, saudara, jangan puas dengan apa yang hari ini sudah kita percayai. Jangan puas dengan iman kita hari ini. Teruslah belajar. Renungkanlah firman Tuhan. Mintalah kepada Roh Kudus untuk mengajar kita, menuntun kita, supaya kita terus dibawa untuk memahami kebenarannya dan mengerti makna kebangkitan Kristus dan mengalami kuasa kebangkitannya di dalam hidup kita. Karena saya percaya, saudara, firman Tuhan berkata dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Allah. Saudara, iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran membuat kita menjadi percaya. Dari percaya ketika kita melakukan dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan, karena kita taat kepada perintah Tuhan. Sekalipun belum kita mengerti, tapi kita mau melakukannya, kita akan dibawa menjadi mengerti, saudara. Ya, memang iman itu selalu ketaatan itu selalu mendahului pengertian. Ya, kita itu ada banyak hal yang kita percaya dulu karena kita percaya kepada Tuhan. Ya, kita setia melakukannya, akhirnya kita mengerti kenapa kita harus melakukannya. Bukankah demikian? Setelah kita mengerti, maka kita bisa memberkati orang lain, bersaksi kepada orang lain tentang apa yang sudah kita mengerti itu. Nah, saya berdoa supaya hari ini, masih dalam suasana Paskah, setiap kita melihat kembali hari ini, apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Kalau belum, jangan putus asa. Kenapa? Karena Petrus dan Yohanes pun orang yang pertama melihat kubur itu kosong. Mereka juga mengalami peningkatan, iman yang bertumbuh, saudara. Jangan merasa lemah, karena mungkin hari ini kita belum mengerti banyak. Yang perlu kita perhatikan adalah setialah, taatlah kepada firman Tuhan. Renungkanlah firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Biarlah renungan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Selamat beraktivitas di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.